وحده لا شريك له. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau tanpa ada habaib, Indonesia sampai dini hari masih dijajah oleh Belanda. Ustadz Abdul Somad ini orang pintar, tapi kalau mengenai tentang sejarah Nusantara pribumi, saya kira masih banyak orang yang lebih tajam memahami sejarah tentang Nusantara. Jihad, Allahu Akbar. Justru kalau tidak ada campur tangan habaib, antek-antek Belanda, dan Belanda, pemerintahan Hindia Belanda ini sudah hengkang lebih duluan. Karena ada campur tangan daripada Ba'alawi yang waktu itu muftinya Utsman bin Yahya, maka yang seharusnya Belanda ini sudah terusir, ini masih bertahan. Utsman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Ana samperin dong ente. Ente kalau mau hina-hina ana, caci maki ana sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Kalau dirimu dihina orang, tidak apa-apa. Tapi kalau agamamu dihina, Habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Kita punya bukti yang sangat kuat di mana Mufti Batavia mengirim surat kepada pemerintah Belanda dan fatwa-fatwa yang disampaikannya mengenai tentang ulama-ulama thariqah kita adalah ulama yang sesat, pemberontak. Coba kalau memang mereka orang-orang yang cerdas yang membela habaib, coba komentar itu. Kalau memang habaib ini menjadi wasilah kemerdekaannya Indonesia. Kalau yang datang isi pengajian Habib, saya datang. Alasannya an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunan keluarga aku sendiri. Nah, kalau para habaib boro-boro memberi keamanan, memberikan kisruh yang ada, ini jejak sejarah nggak akan pernah bisa dihapus dari pengkhianatannya Utsman bin Yahya dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan Utsman bin Yahya. Ente orang ini yang nyaci maki Habib Utsman, yang nyaci maki Habib Taufik, ente orang cuma berani di sini. Ente orang cuma berani di sini, ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Cuma berani di sini ente. Di dunia nyata nggak berani ente. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Malam ini kita semua sedang menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat menjadi pencinta para habaib. Jadi ini harus kita waspadai. Gus, sekarang kan para habaib juga NKRI. Masalah NKRI yang digaungkan oleh mereka klan Ba'alawi perlu diteliti lebih baik. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Cucu-cicitnya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bahar bin Sumail. Mau Rabita Alawiyah, mau ABI dan lain organisasi yang lainnya yang mengatasnamakan Islam di Indonesia, ini perlu dipertanyakan. NKRI-nya, nasionalismenya harus dipertanyakan. Mengambil keberkahan doa, kita mohonkan dari zuriat Rasulullah Sayyidi Al-Habib Bahar bin Sumail hafizahullah wa sallam. Ubaidullah. Jangan sampai nanti kalau kita ini kurang waspada dan pemerintah kurang bergerak dalam hal ini, bahaya. Karena kita diserang secara ideologi dan budaya yang mau mereka rubah. Kenapa? Tadi siang saya diberi surat. Jadi di grup itu ada yang ngasih surat begini, Gus, coba ditanggapi pernyataannya Ketua Rabita Alawiyah ketika pertama kali dia ini tas screenshot ya. Ketika pertama kali dia dilantik sebagai Ketua Rabita Alawiyah. Habib Taufik Assegaf ini beliau dilantik pada tanggal 31 Januari hari Senin 2022.
setelah dilantik, beliau menyampaikan tentang visi dan misinya, yakni berfokus pada kegiatan dakwah sosial dan pendidikan. Selain daripada itu, jalan dakwah sosial dan pendidikan itu bermuara pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat. Dan Habib Taufik juga menegaskan dalam rapat plenonya bahwa Rabithah Alawiyah akan berkontribusi nyata tak hanya di NKRI tapi di seluruh negara. Dan dia juga menegaskan bahwa Rabithah Alawiyah berkomitmen untuk berkhidmat pada umat muslim. Nah, yang meminta kepada saya untuk menanggapi ini adalah kalimat di akhir nih. Rabithah Alawiyah ini menegaskan komitmennya untuk berkhidmat pada umat muslim. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau benar di dalam ADART Rabithah Alawiyah itu ada NKRI yang utuh, seharusnya kalimatnya agak begini: berkhidmat untuk umat muslim, khususnya umumnya seluruh umat manusia. Harusnya begitu. Makanya kalau saya ini ada indikasi yang kurang beres, maka pantas ketika kemarin saya lihat ada yang komentar begini, udkhulu fis-silmi kafah, katanya. Kalau Indonesia ingin makmur ya harus jadi Islam secara keseluruhan. Ini dari mukibin yang mengatakan demikian. Dari muhibinnya begitu. Kalau Indonesia ingin makmur ya harus menjadi Islam secara kafah. Sementara yang bersikeras ingin menjadikan negara Islam itu adalah dari HTI, khilafah. Maka buat apa muhibin mengatakan demikian? Berarti kalau begini ada indikasi berafiliasi. Dan kalau udkhulu fis-silmi kafah dijadikan sebagai ayat yang fundamental, berarti ini sudah menggagalkan perjuangan baginda Rasulullah selama di Makkahul Mukarramah dan di Madinah. Bagaimana bisa? Kanjeng Nabi wafat, di Madinah masih ada Yahudi, masih ada Nasrani, masih ada Majusi. Bahkan beliau ketika diberikan ayat terakhir al-yauma akmaltukum dinakum itu, artinya kanjeng Nabi ini tidak memaksakan bahwa Madinah harus menjadi Islam secara kafah. Ini sunnah Nabi loh. Kalau benar-benar mencontoh baginda Rasul harusnya tidak seperti itu. Karena kanjeng Nabi diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam, untuk berkhidmat kepada seluruh alam. Kalau berbicara tentang alamin, ini bukan hanya manusia saja. Maka dijelaskan di dalam tafsirnya, al-ayatu ala zahiriha Allah subhanahu arsala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin huwa rasulullah ilal jinni wal insi ilal jami' kama qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Ayat ini menegaskan kanjeng Nabi saja yang menjadi delegasinya Allah, Khatamul Anbiya. Beliau tidak pernah memaksakan diri Madinah harus menjadi Islam, Makkahul Mukarramah harus menjadi Muslim seluruhnya. Karena kanjeng Nabi di sini menyadari perintah Allah dengan adanya terutusnya baginda Rasul itu untuk rahmatan lil alamin. Al-insan itu umum, bukan muslim saja, manusia yang mau Katolik ke, mau Yahudi ke, mau Nasrani. Artinya jangan gagal faham ketika menyampaikan ayat ini. Nah, ketika Ketua Rabithah Alawiyah mengatakan kami Rabithah Alawiyah akan berkhidmat untuk umat muslim saja, ini sangat salah. Itu bukan nilai-nilai daripada Pancasila. Maka keberhasilan kanjeng Nabi yang sering kita sampaikan, beliau ini punya syahadah Madinah. Artinya mampu merukunkan, menyatukan umat manusia dengan segala perbedaannya, mau agama, ras, suku, dan bangsa. Kalau begitu berarti melebihi kanjeng Nabi.
Wong yang berfatwa aja belum tentu delegasinya Allah, walaupun mengatakan bahwa yang benci Habib itu iblis. Emang elu yang memberikan hukum itu? Gitu ya. Ini catatan penting. Banyak orang yang bersikeras memahami udkhulu fisilmi kafah, ini seakan-akan negara yang daulat subur makmur ini hanya bisa dihasilkan ketika menjadi muslim secara keseluruhan. Kalau orang berfatwa demikian, berarti secara tidak langsung telah menolak perjuangan baginda Rasul, telah menggagalkan perjuangan baginda Rasul yang sekian puluh tahun lamanya. Kan begitu. Nah, ini kadang-kadang orang-orang di kita ini kurang memahami. Saya katakan mereka-mereka yang berfatwa juga pinter-pinter, belajarnya di Timur Tengah lama, tapi memahami tentang NKRI gak utuh. Nah, ini bahaya, harus dilawan ya. Terus kalau kita lihat di dalam syarahnya lagi, di dalam surat Saba ayat 28, wa qala subhanahu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Ini tugas-tugas Nabi sebagai delegasinya Allah. Artinya kanjeng Nabi itu diutus untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Artinya urusan nanti orang ini taat atau tidak, kalau orang tersebut manusia itu taat kepada kanjeng Nabi, ikut ajarannya, waqad naja, berarti dia akan selamat dari api neraka. Ketika tidak ikut ajaran baginda Rasul, berarti tidak selamat. Tinggal gitu saja. Tapi walaupun demikian, kanjeng Nabi tidak pernah melepaskan yang namanya rahmatan lil alamin. Selalu berkhidmat untuk seluruh umat manusia, khususnya umumnya seluruh alam. Jadi jangan melebihi. Nah, ini kenapa saya sampaikan? Karena ini disampaikan oleh Habib Taufik ketika dilantik. Makanya kalau saya secara pribadi, mau mereka mengatakan NKRI wong organisasi ABI Ahlul Bait Indonesia ini, Bapak, mereka itu loh, lagu marsnya aja ada cinta tanah airnya. Cuman kita bisa memperhatikan benderanya. Siapa yang berani? Bendera merah putih, di tengahnya ada logonya. Ini merubah. Secara undang-undang nggak boleh harusnya ya. Kenapa kok sampai berani-beraninya bendera merah putih, di tengahnya ada logonya, logo ABI? Berarti ini ada indikasi yang mana mereka sudah berafiliasi dengan pemerintah. Itu saja. Gitu ya. Nah, ini pernyataannya nih, saya di screenshot sama di grup tadi. Ini adalah salah satu pernyataan Habib Taufik. Jadi Rabi'ah Alawi ini akan lebih fokus untuk berkhidmat kepada umat muslim. Lalu umat yang lain kemana? Gak boleh hidup di Indonesia. Gitu. Makanya kalau saya mengatakan mau Rabi'ah Alawiyah, mau ABI dan lain organisasi yang lainnya yang mengatasnamakan Islam di Indonesia, ini perlu dipertanyakan. NKRI-nya, nasionalismenya harus dipertanyakan. Jangan sampai nanti kalau kita ini kurang waspada dan pemerintah kurang bergerak dalam hal ini, bahaya. Karena kita diserang secara ideologi dan budaya yang mau mereka rubah, disadari ataupun tidak.